social media is not a good source of financial education. Keberhasilan atau kegagalan investasi kita ditentukan oleh apakah kita punya common sense. Kalau kamu hemat juga jadi nggak ada gunanya kalau rupanya 7 juta ini kamu masukkan ke investasi bodong. Yang sedihnya itu terkadang yang nawarin kita itu teman dekat kita, saudara kita, atau bahkan figur yang kita rasa otoritas. They can be very very good at their businesses, tapi can be totally stuck at investment gitu. Kalau kamu adalah orang yang first generation yang mau jadi kaya, the way is not to buy things. Gengsi itu harusnya bukan kita dapatkan dari apa yang kita konsumsi, tapi apa yang kita produce. Bukan 200% per tahun, bukan 500% per tahun. Ini cuman 15% per tahun. Ini di dalam 10 tahunnya dia udah punya 2M. Selamat datang di Lisa Chang Show, More Than Just a Show. Mempersembahkan cerita inspiratif, edukatif, dan informatif. Diceritakan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dikupas secara eksklusif hanya untuk Anda. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life-changing. Kepiawaian beliau di industri investasi tak diragukan lagi. Diundang sebagai pembicara di berbagai organisasi nasional hingga internasional, bahkan juga diundang di berbagai stasiun TV di Indonesia. Harapan beliau sederhana, orang-orang bukan hanya melek berinvestasi, tapi juga mampu bijak berinvestasi. Bicara investasi selalu terhubung dengan kata cuan. Sebagai manusia, seyogyanya memang kita bisa tergiur dengan kata cuan tersebut, apalagi katanya mudah cuan. Pepatah mengatakan mudah cuan, mudah lose, easy come, easy go. Kita pasti pengen tahu, nggak mau dong uang yang kita dapatkan mudah cuan tapi mudah lose. Penting sekali kita belajar bijaknya berinvestasi. Pada malam hari ini saya kedatangan seorang narasumber yang memang sudah berkompeten di bidangnya dalam dunia investasi. Siapa lagi? Kalau bukan Bapak Frankie WP. Halo. Oke, Bapak Frankie WP hadir di episode pertama Lisa dan saya undang kembali dengan topik yang saya melihat sekarang orang udah banyak melek nih tentang dunia investasi. Karena mungkin sosial media kemudahan untuk belajar ya dibandingkan di zaman tahun 2000-an. Kita juga 2000-an sih, tapi kayak di zaman usia kita muda ya Pak. Iya. Sekarang juga masih muda kita. Masih muda. Oke, saya pengen ngobrol sama Pak Frankie WP tentang bijaknya berinvestasi. Dengan melihat banyak sekali penawaran investasi yang katanya mudah cuan, terus kemudian dapat duitnya cepat banget gitu. Apa sih pandangan Bapak sebenarnya bijak berinvestasi yang benar tuh kayak gimana? Kalau investasi yang bijak ya, menurut saya itu pertamanya kita harus aware dengan resikonya dulu. Jadi kayak kalau belum investasi udah suruh mikir resiko ini. Oh iya, of course. Nah, uniknya itu adalah hal yang jarang dilakukan oleh investor pemula, termasuk saya dulu. Jadi dulu ketika masih mulai belajar berinvestasi, all I can think of adalah the return. Saya bisa dapat berapa, saya bisa kaya, berapa lama saya bisa kaya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang ya di episode yang pertama itu ya, habis dulu. Iya, di mana saya menjadi kelinci percobaannya Miss Lisa. Nah, di sana kan saya ada cerita kalau saya benar-benar rugi banyak dan I vow, maksudnya aku bertekad untuk tidak mau mengulangi hal tersebut lagi. Nah, jadi setelah saya baca dan saya baca buku dan lain sebagainya ya, satu hal yang saya dapatkan dari the professional investor atau investor all the successful investor adalah mereka semua adalah investor yang memikirkan resikonya dulu daripada untungnya. Jangan kita diiming-imingkan kita bisa cuan berapa, kemudian habis semua gitu. Iya. Cuan berapapun kalau di ujungnya habis duit kita. Iya, berarti bukan cuan jadinya ya. Berarti bukan cuan. Memang lewat, betul. Masalahnya adalah kita mau cuan atau kita cuman tuh numpang lewat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya always think of risk first. Tapi kan ini untuk memikirkan resiko terlebih dahulu. Kenapa harus memikirkan resiko terlebih dahulu? Biar Anda bukan hanya sekedar cuan numpang lewat. Karena at the end-nya kamu juga bisa lose gitu.
berdasarkan pengalaman Bapak, memang ya kalau yang kategori mudah cuan itu dan investasi sebenarnya ada nggak sih? Kalau menurut saya ya, generally speaking, yang mudah cuan, mudah lose. It happens to me. Oke. Jadi ketika saya berinvestasi banyak di sesuatu yang cuannya gede gitu ya, di pertengahan tahun cuannya gede, kedua habis semua gitu. Ya sama, dan banyak sekali hal-hal yang terjadinya memang seperti itu. Karena itu mungkin sekarang ya hopefully ya older and wiser ya. Kita semakin tua semakin bijak gitu. Betul. Jadi lebih berhati-hati. Dan sebenarnya in the end yang perlu kita dapatkan itu nggak usah besar-besar amat kok. For instance ya, Warren Buffett mendapatkan return 20% per tahun. Right. Nah, during dia investasi sekarang dari Berkshire Hathaway sampai sekarang ya sekitar 56 tahun, menjadikan beliau sebagai orang investor terkaya di dunia deh. Ya, investor terkaya di dunia gitu. Dan returnnya berapa persen? 20% per tahun. Dan kalau dia bandingkan dengan S&P 500 indeks di Amerika yang returnnya 10,2% per tahun, itu Warren Buffett 100 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan S&P dengan 20% per tahun. Right. Ketika kita baca yang bukunya Warren Buffett kan kita selalu disuguhkan ini Warren Buffett performanya 20% per tahun loh, 20% per tahun. Jadi kenapa saya harus mengambil resiko untuk bisa habis duit saya? Untuk dapat 100% per tahun, tapi tahun depannya hilang. Persennya hilang juga. Betul, gitu. betul. Dan itu benar-benar pernah terjadi sama saya gitu. Jadi saya nggak mau I don't want that to happen gitu again. Then you also don't want that so many people happen that again. That's why we learn from people mistake kan. Yes. Jadi ya ini penting banget sih, apalagi sekarang ya dunia media sosial, terus dunia digital tuh udah sangat berkembang sekali. Betul, jadi teman-teman ya bijak berinvestasi yang dimaksud dengan Pak Franky bukan hanya dengan sekedar resiko, kita juga bisa memilah-milih informasi. Betul. Salah satu kenapa kita tidak belajar dari si Bapak Warren Buffett. You see, 20% per tahun membuat beliau bisa stay sustainability-nya bagus banget gitu, sustain, right? Betul. Dan itu yang baru namanya investment yang harus namanya sustain. Tapi ketika sesuatu yang tidak sustain, we have to question mark. Nah, dan question mark inilah banyak sekali nih muncul penawaran mudah. Oke. Dengan konteks, maaf ya, robot. Okay. So we are coming to that. Oke. Nah, ya karena ini muncul juga ya saya to the point, kita hari ini perbincangan saya dengan Pak Franky, saya sebagai educator, Pak Franky sebagai investor. Saya juga bukan orang yang pintar di bidang ini, makanya saya ngundang Pak Frank. Aku pengen kita bisa ngobrol, kita tidak sharing atau ngomong apapun, tapi saya pengen orang bisa melihat dari sisi lebih luasnya. Ibaratnya jangan lihat sisi jalannya ke sini aja, tapi ternyata ada jalan yang begini loh. Betul. Pilihan tetap di tangan Anda. Gimana Pak pandangan Anda? Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang robot, to be perfectly honest, I know very very little about that scheme ya, that robot. Apakah itu benar atau tidak gitu. Banyak memang kalau kita lihat di sosial media gitu, banyak sekali orang yang post on their stories. Every day. Iya, saya dapat duit loh gitu. Nah, problemnya adalah is that logical? I mean, mereka bisa dapat berapa persen ya? 1% per hari atau 1% per hari dalam satu tahun itu 200 anggaplah 200% loh gitu. Kalau misalnya kita bisa dapat 200% per tahun, sedangkan Warren Buffett cuma 20%. Dalam jangka waktu panjang, then we are all going to be richer than Warren Buffett. Bukan cuma saya, bukan cuma Miss Lisa, tapi semua orang akan jauh lebih kaya dari Warren Buffett. And then, is that logical?
apakah itu logika? Bagaimana kalau orang bilang begini, ya memang itu nggak logika ya Pak ya. Tapi kan Warren Buffett di zamannya gitu. Tapi ini sekarang zaman nih, Liz open mind dong gitu. Iya, ya. Open mind dong itu kan zamannya dulu gitu loh. Betul, ini dengan betul. zaman yang sekarang. Emang sebenarnya investasi zaman dulu sama sekarang ada beda ya? Kok perasaan aku, atau aku mendapat baca buku yang dari Pak Frank malahan dasar-dasarnya itu dari zaman dulu punya. Iya, dan ini ya, the rules of investing atau the strategy of investing itu udah terjadi ratusan tahun yang lalu gitu. Jadi ketika kita membeli suatu perusahaan, we want to make sure that this company is making money gitu. Memang betul, zaman sekarang bisa saja berubah. Kenapa? Banyak perusahaan-perusahaan lain yang sekarang belum dapat duit, oke, tapi in the next 10 years bisa dapat duit. For instance, for example, Amazon. For another example, Google. Jadi sekarang ya kalau kita mau kita lihat iklan di mana-mana itu like from Google, right? Kita mau lihat YouTube juga sekarang udah let's say kita juga ada yang udah harus bayar, right? Kalau nggak mau iklan. Dan Google dapat duit dari iklan juga kan. Nah, kira-kira hal-hal tersebut memang ada mengubah perspektif dari investment. Tetapi again, like everybody is using Amazon, right? Everybody is using Facebook. Everybody Google. Jadi itu adalah hal yang berbeda. Nah, tetapi sometimes kan kita disuguhkan sesuatu yang you dapat uang sekian tanpa ada produk yang jelas. Gak ada barangnya ya? Gak ada barangnya. Jadi atau nggak nampak fisiknya juga. Betul. Sebagai investor sebenarnya kita harus nampak fisiknya dulu. Oh, harus ya? Menurut saya ya. Menurut saya ya. Memang harus lah. Kalau nggak kita invest apa dong? Iya. Kalau kita sebenarnya jualannya produk ini atau kita jualannya saya rekrut kamu gitu. Maksudnya that is like a very valid point, bener ya. Maksudnya kalau contoh kayak Google, meskipun mereka dulu itu losing money, tapi mereka punya strategi sampai kapan mereka akan start making money. Right. Nah, itu hal tersebut itu kan contohnya sekarang. Mereka dari uang yang diinvestasikan ini, mereka sudah bisa develop lagi new product, develop lagi their research and development, sehingga mereka bisa create the products. Right. Jadi yang ditunjukkan adalah the products. It's not the recruitment. Ini sebagai contoh ya. And I'm not saying that dalam konteks ini I'm not saying that recruitment itu jelek, enggak. Tapi dalam konteks investasi sebenarnya kita dapat. Ada recruitment nggak sih dalam konteks investasi sebenarnya? Secara teori. I don't know because I never do that. I mean like kalau kita selama pengalaman kamu belum pernah menemukan teori investment itu ada recruitment? Enggak. Sejauh pengalaman kamu? Sejauh pengalaman saya ya. Ya I don't know. Maksudnya kalau saya rekrut orang dapat duit itu sebenarnya never happen. I don't know ya. Tapi itu sejauh pengalaman saya. Bisa saja, but I don't know. Ada yang sesuatu yang baru yang mungkin di luar sana, tapi based on your experience sebagai seorang investor, terus juga dari buku-buku yang pernah kamu baca, dan you never found out. Saya juga nggak pernah sih. Tapi masalahnya kan begini, kalau kita keberhasilan atau kegagalan investasi kita ditentukan oleh apakah kita punya common sense. Ya. What do you mean common sense? Common sense itu logika kita sebenarnya ada atau enggak gitu. Menurut kamu kalau dalam berinvestasi ini sama ini harus sejalan nggak sih? Atau butuh ini doang? Sukses berinvestasi itu lebih penting di sini loh. Oh my gosh, it's very nice. Why you say that? Right, Kenapa? Karena orang pintar itu banyak. Tapi orang pintar, contoh dalam konteksnya kita bilang kita beli saham deh, for example. Banyak orang yang beli saham murah gitu. Tapi alhasil karena nggak sabar, setengah tahun nggak kemana-mana gitu ya. Jadinya ya jual dulu lah, kita beli yang lain aja. Setelah jual itu tiba-tiba naik tinggi gitu. Jadi sebenarnya the mind is right, the heart is not right gitu. Jadi kurang sabar. Nah, maksudnya sometimes saya malah berpikiran kalau saat ini everybody is all about instant, right?
I think like semua, kalau kita lihat social media is not a good source of financial education. Social media is not a good source for financial education. Why? Iya, kenapa? Karena banyak orang lebih menonjolkan saya punya jam bagus, saya punya baju bagus. Baju saya ini terus ya sebenarnya. Iya, baju putih terus ya. Iya, malu juga, mungkin dari kemarin belum ganti saya. Jadi terus saya punya mobil mewah, saya punya rumah mewah, and so on and so forth gitu ya. Nah, pada dasarnya that is not healthy. For example, nah ini mungkin dalam konteks yang very agresif dalam berinvestasi ya, maksudnya mungkin banyak orang yang punya kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Cuman ini saya kasih contoh yang lebih ekstrim supaya bisa lebih menggambarkan apa yang, maksudnya kalau orang bijak berinvestasi dengan orang yang tidak bijak berinvestasi itu hasilnya seperti apa. Iya, saya juga pengen belajar. Kira-kira seperti itu ya. Nah, contohnya kita kan sering lihat di sosial media orang pamer pamer mobil, jam tangan, baju baru, mahal, tas mahal gitu kan. Nah, kalau kita bandingkan tadi si A dan si B. Si B ini punya contoh, dia kebutuhan hidup satu orang itu kira-kira sebulan berapa sih? Single ya, 3 juta cukup. 3 juta. Nah, dia ini contoh gua ya, Woy. Oke. Cuman I think 3 juta oke lah ya. Nah, 3 juta kemudian 7 jutanya dia belikan inilah, maksudnya jadi budget dia untuk mungkin 2 juta untuk beli baju, 3 juta atau 4 juta untuk cicilan mobil, dan 1 juta untuk cicilan handphone for example. Ya. Nah, hasil apa? Mungkin dia punya handphone yang lebih bagus. Right? Dia punya mobil yang lebih bagus. Right? Dia punya pakaian yang always trendy gitu. Sepatunya juga boleh mahal lah gitu ya. Jadi cicilan, a lot of cicilan gitu. Dan satu lagi, ya again this is like an extreme example. Kalau dia punya 10 juta, dia kebutuhan hidup 3 juta, 7 juta dia investasikan. Oke. Nah, kita coba lihat 7 juta ini kalau diinvestasikan 7 kali 12 itu 84. Right. 84 dikali 10 tahun 840 juta. Oke, kalau misalnya orang ini bisa kalau ternyata suka investasi dan mengerti bagaimana cara supaya uang yang bekerja untuk dia harusnya bisa dapat, I think, ya again this is just an example, 15% per tahun. Ini bukan 150% per tahun ya, bukan 200% per tahun, bukan 500% per tahun. Oke, ini cuman 15% per tahun. Ini sebagai pengalaman Bapak di dalam dunia investasi, still logic to earn lah ya. Very logical. Very logical. Nah, ini di dalam 10 tahunnya dia udah punya 2M. Gimana Pak bisa dapat 2M? Tapi kan almost 2M lah ya. Tapi kan tadi uangnya 840 juta. Kalau dia nggak kemana-mana, makanya lebih kurangnya 2M lah dia dapat ya. Betul. Karena kan ada uangnya terus dikali 15%. And that my friend is the power of compounding interest. Oh iya, Bapak selalu bahas compounding interest. Saya waktu belajar awalnya saya bingung, tapi sekarang udah lumayan ngerti. Dan Albert Einstein mengatakan kalau compounding interest is the 8th wonder of the world. Oh yosh. Yes. Jadi itu sebenarnya tanpa kita sadari, tiba-tiba orang yang punya gaji 10 juta dalam 10 tahun dia udah punya 2M. Right. Ya almost 2M lah, tapi let's say 2M lah. Dari 2M ini kalau dia nggak invest lagi, contoh dia umur 20 tahun, contoh dia umur 25, di umur 35 dia nggak mau invest lagi. Oke, tapi kan harusnya income dia juga bertambah kan. Right, oke, jadi let's say pertambahan income dia udah boleh lah hidup tidak terlalu pelit lagi gitu ya. Udah boleh naik level lah. Nah, udah boleh naik level, tapi naik levelnya ya harus dengan budget yang ada. Yes, dengan budget yang ada dan seperti kita ketahui kebiasaannya kan udah terbentuk. Pasti dia nggak akan men-spend yang lebih dibandingkan yang karena dia udah pernah mendapat 2M itu kan. Betul, dia tidak akan menghabiskan sesuatu yang lebih daripada seharusnya. Yang ada dia akan nambah ke investasinya. Ya biasanya orang seperti itu. Nah, 2M kalau misalnya dia bisa dapat 15% lagi selama 10 tahun. 72 dibagi 15 berapa itu, Miss? Oke, let's say 5 tahun deh. Atau
Ya, 5 tahun lah biar gampang ya. Artinya uang si A ini dari tadi berapa? 2M? 2M. Dalam 5 tahun kali 2. Jadi 2M jadi 4M. 4M. 4M jadi 8M. 10 tahun lagi itu ya. Oke. Terus berarti 20 tahun dia punya 8M. dalam 20 tahun dia punya 8M. Terus coba kalau 10 tahun lagi. 8M jadi 16M jadi 30 jadi 32M. Itu berarti 30 tahun kemudian totalnya. Iya, 30 tahun kemudian. Cuma dengan 10 juta toh? Iya, cuman dengan 10 juta dan dia cuma nabung 10 tahun. Sisanya dia nggak ngapa-ngapain lagi. Right. Oke, anggaplah 2M sisanya tadi kan ada miscalculation, anggaplah jadi 30M aja deh. Right. Nah, bedanya tadi kan ada si B, ada si A. Remember? Yang si B kan cicilannya banyak terus. Ya, oke. Let's say dia pun rajin kerja deh. Dia kerjanya rajin dan lain sebagainya. Jadi dia kan dapat duit terus. Tapi dia semakin dapat duit, dia semakin upgrade lifestyle dia. Iya. Jadi dia punya naluri manusia nggak itu ya? That is habit. Iya. Itu adalah habit, my friend. Jadi kalau orang yang punya uang seperti ini, oke, itu dia akan menjadi habit untuk I want to show off more gitu. Jadi saya punya baju yang lebih keren lagi, saya punya sepatu yang lebih keren lagi, saya punya handphone yang lebih keren lagi. Ini handphone terbaru 35 juta loh satu handphone, right? Lebih mahal dari motor udah. Nah, jadi dari tahun ke tahun dia punya mobil yang lebih bagus lagi, tapi hasilnya apa? Semakin dia banyak bekerja, cicilannya semakin banyak. Yes. Jadi money in, money flow out, money in, money flow out. Sampai dia 30 tahun kemudian, dari 25 tahun ke usia 55 tahun, katakanlah dia tetap bisa mendapatkan income yang banyak, dan semakin banyak dan semakin banyak. Ya, boleh dikatakan cicilannya semakin banyak, tabungannya nggak ada. Right? And then ya lifestyle-nya begitu. Itu dengan catatan kalau dia bisa mempertahankan income dia. Padahal income itu as we know itu tidak tetap. Maksudnya income itu ya sometimes business can be good, sometimes business can be not good. Right? Dan orang ini ketika bisnisnya not good, he has to sell everything. Dan ketika dia harus menjual semuanya, asetnya mobil itu depreciating enggak? Ya, udah pasti turun. Harganya turun, right? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dan barang-barang konsumtif itu kan ya tend to depreciate in price. Nah, jadi masalahnya adalah orang kalau misalnya kita tanya di awal tahun yang di awal periode, yang B dan A, siapa yang lebih keren di sosial media? B. Jelas. Karena hello, saya punya ini, saya punya itu gitu. Betul. Betul. Jadi pertanyaannya adalah ketika orang influencing other people to spend money, ya jadinya ya you are influenced by the B, you are not influenced by the A. Padahal dalam 30 tahun kemudian might be A is richer than B. Yang A tadi kita bilang udah punya berapa? 30M. 30 tahun kemudian. Kalau dia bisa membiarkan lagi 15%, 30M. Aduh. Jadi 1 tahun dia dapat berapa ya? 4,5M. Ya, 4,5M berarti let's say kita bilang lah 30M, kalaupun dianya 30M itu banyak biaya terakhir dia mau beli ke rumah di usianya bertambah, kurangi lah 10M aja pun duitnya masih hidup ya. Masih ada 20M kira-kira begitu. Iya, betul. Jadi ibaratnya adalah we need to know actually how much we earn and then we know that to where we spend. Betul. Dan bukan berarti kita nggak boleh bukan berarti kita harus senantiasa pelit sampai nggak ini ya. Saya ceritanya dia pelit cuma 10 tahun loh. 10 tahun sisanya dia mau berkeluarga, dia mau beli mobil, mau beli rumah, dia kan ada income. Wow, ini bagus. Ini bagus untuk Anda yang sekarang usianya 20 tahun, Anda mendengarkan, it's good point. Yes, jadi dia cuma nabungnya tadi aku bilang dia nabungnya cuma dari 84 juta kali 10 kali 10 doang kan. Setelah itu jadi 2M. Dan dari 2M ini apakah dia ada invest lagi? Enggak lagi loh. Dia cuma punya 2M itu disimpan, diinvest lagi. Betul. Berarti 10 juta yang tiap bulan dia dapat itu ya dia udah mulai mangkek. Iya. Dia udah mulai hidup, udah boleh berkeluarga. Betul. Gitu. Betul. Gitu. Jadi ibaratnya pertanyaannya begini loh, sabar nggak lu gitu, tahan nggak lu? Which is why tadi saya bilang yang ini is more important than this, right?
Karena kalau masalahnya adalah sometimes we are influenced by a lot of toxic content. Pak Frankie, kenapa aku tidak bertemu kamu di usia saya 20-an tahun lalu? Untung nggak ketemu. Mama juga kena. Untung nggak ketemu, Miss, karena kalau ketemu kita sama-sama habis, Miss. Benar-benar. Jadi kan kita sebenarnya sejak saya mengalami kerugian and everything, right? Sebenarnya the power of compounding interest is a very very powerful tool. People never realize. Dan sekarang masalahnya adalah kita disuguhkan pada sosial media. Tadi kan ada ngomong tentang investasi bodong dan lain sebagainya gitu. Nah, takutnya investasi ini kamu hemat juga jadi nggak ada gunanya kalau rupanya 7 juta ini kamu masukkan ke investasi bodong. Salah basket, right? Jadi I'm not saying inilah ya, maksudnya apakah jadi gini Pak, right. Kalau itu salah basket, sorry saya jadi Kak. Jadi gimana biar mereka tahu basket yang benar? Basket yang benar? Iya. Pertama, kan kita selalu ngomong ya, maksudnya Miss Lisa juga always say that what is the best investment that we can make? Knowledge, right? Yes. Benar. Jadi Bapak juga iya kan? Aku juga knowledge sih, menurut gua. Kita ngomong itu loh, right? Nah, terus sudah setahun lalu. Ya, jadi the best investment that we can make adalah in knowledge. Yes. Right. Jadi kira-kira saya selalu patokannya begini. The best kalau misalnya kita investasi dan kita nggak bisa if we don't have knowledge, right? The best return that we can get itu adalah BI rate ataupun rate-nya surat utang negara, rate-nya obligasi FR gitu ya. Nah, jadi that is the best karena itu adalah boleh dibilang risk free rate, right? Tapi kalau misalnya namanya kita mau atau kita bisa bilang saham gitu, maksudnya you can invest in indeks saham gitu, right? Tapi selama 10 tahun ini ya, I think rate-nya ya sekitar 6-7% gitu per tahun. Saat ini ya, I think 6% at best. Jadi deposito bahkan udah di bawah itu ya, right? Nah, jadi that is the best return that you can make kalau kita nggak punya financial education. Which is what tadi yang saya katakan adalah kalau orang ini sudah hemat, dia investasi dan dia harus melek investasi. He has to have the knowledge gitu. Supaya dia bisa menginvestasikan ini dengan benar. Syaratnya tadi apa? 15%. Maka aku bilang ini contoh gitu. Tapi this can easily be true. Kalau orang itu punya niat, orang itu punya keinginan untuk berinvestasi dengan benar. Dan saya nggak bilang, oh ya kamu harus dapat 100% per tahun baru kamu bisa kaya. No. Kamu dapat tadi 15% aja, you udah kaya loh. Maksudnya in the long run you udah kaya gitu. Maka saya bilang, anything that is above BI rate atau surat utang negara atau indeks saham itu I have to be very very careful. Should be question mark lah ya. Yeah, it's a big. Where the money they flow with, right? Yes, it's a big question mark. Nah, jadi itu yang menurut saya harus jadi sebuah benchmark. Karena kan ada yang menawarkan contoh ya, ada yang menawarkan saya ini bisa loh berapa persen per tahun, dan ini bisa you nggak usah kerja, dia uang yang bekerja untuk kamu gitu. Anda, gitu ya. Menurut saya, kalau kamu mau dapat yang tadi aku katakan 15% per tahun, you have to have the knowledge. Jadi kamu nggak bisa kamu bisa tanamkan dan biarkan gitu. Tapi kamu harus tahu dulu kamu beli apa gitu. Dan kalau dibiarkan aja, ya tapi setidaknya uangmu masih ada lah. Dibiarkan pun 840 10 tahun masih ada. Betul. Dan saya lu pun taruhlah di BI rate yang itu anggaplah nggak sampai 15. Betul. 5% aja deh kita bilang. Betul. Ya still better gitu. Betul. Rather than hilang gitu loh. Aku setuju banget ya cerita tentang hilang ini. Jujur aku kenapa nggak ketemu dia jauh hari belajar tentang compounding interest. Aku taunya juga baru belakangan dari postingan Bapak ya, beberapa bulan tahun inilah gitu. Dan I think I'm the persons like doing that be gitu. Maksudnya maksudnya saya ya ketika ada biaya beli ini,
beli itu gitu. Benar. Tapi mungkin ada yang dikatakan dengan beban hidup. Betul. Gitu, beban hidup atau mungkin tanggung jawab. Hanya saja teman-teman kita harus mampu untuk mengkalkulasikan bagaimana ketika how much you earn, you need to balance it how much you spend. Betul, namanya budgeting. Iya, budgeting. Karena budgeting inilah salah satu cara bagaimana kamu membuat financial report. I need to ask you, do you have your own financial report? Of course. Yes, good. Oke, kita harusnya begini tadi ya. Iya. Oke, lupa saya. It's okay. Ya, karena kenapa saya bilang financial report? Sedini mungkin salah satu cara bagaimana kamu tahu where's your money go. Actually setiap kali saya keluar duit, saya selalu write it down. Ya. Jadi ya I'm a cheap person ya. Jadi saya modalnya apa? Modalnya note saja sih. Jadi setiap kali saya keluar duit dan saya selalu pesan ke istri saya, setiap kali ada keluar duit catat. Ya. Kenapa? Karena setelah kita catat, kita baru bisa evaluate. Nah, evaluate, ternyata beli makanan online mahal banget. Kira-kira seperti itu. Iya. Jadi ya maksudnya kalau kita punya those financial report for ourselves, we know where we are gitu. Kita tahu kita berada di mana dan kita kan punya tujuan kita mau gimana. Jadi dengan kita tahu kita ada di mana, kita barusan bisa adjust kita tujuan kita kemana, baru kita bisa adjust our plan gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Aku setuju sih, setuju banget. Ini saya mulai tulis financial report itu sejak usia 18 tahun ya. 1.000 perak aku tulis dulunya Pak. Pelit lagi lah aku dulunya. Dan itu menjadi kebiasaan hingga hari ini. Tujuan ditulis memang bisa evaluasi dan kita bisa tahu yang kita beli itu kemana, apakah itu asetnya menguntungkan atau tidak. Betul. Oke, baik Pak Frankie, kita udah ngobrol begitu panjang. Saya minta tolong nih sama Pak Frankie. Kita simpulkan dalam beberapa poin nih. Bijak berinvestasi zaman now. Berarti tadi satu kita bisa dapat adalah fokus to the risk first. Kalau kita mau berinvestasi, fokus to the resiko. Coba kita melihat terlebih dahulu. Resikonya ada atau tidak. Semua hal pasti ada resiko. Betul. Begitu ya. Betul. Jadi fokus dengan resikonya. Yang kedua itu adalah apa tadi Pak Frank? Yang kedua kita harus memastikan, kalau saya nggak salah ya, kita harus memastikan is it logic? Ketika Anda mau berinvestasi, logikanya itu harus jalan. Betul. Kalau Anda merasa ini nggak logika ini gitu kan, oke ini udah nggak jalan, coba pakai ini mau. Karena itu mungkin akan membantu Anda menjawab. Tapi biasanya kalau untuk urusan logika ini saya nambah sedikit. Kalau urusan logika, ini yang lebih ngaco. Ya juga ya. Karena kenapa? Dia nawarinnya banyak banget. Kayaknya kita tes boleh deh. Itu udah habisnya cuma dikit aja kok. Iya, terus kan? Gak apa-apa ya. You have to open mind. Ini sesuatu yang baru. Terus kamu duduk dengan aku yang ketinggalan zaman ya. Dan terkadang yang kalau misalnya kita ngomong soal logic tadi ya, sometimes kan ada orang yang nawarin investasi yang let's say yang kurang benar gitu ya. Yang sedihnya itu terkadang yang nawarin kita itu teman dekat kita, saudara kita, atau bahkan figur yang kita rasa otoritas. Maksudnya yang kita percayai gitu. Tapi padahal kan mereka they can be very very good at their businesses, tapi can be totally stuck at investment gitu. Mungkin karena mereka nggak tahu ya Pak. Banyak orang yang datang dengan niat baik. Ya, contoh dia ada investasi yang seperti yang let's say yang kurang bagus. Maksudnya niat bantu orang ya? Dia niat, gua bisa dapat berapa persen loh dalam 1 bulan gitu. Gua mau bantuin lu gitu, right? Because I think you are my friend and everything gitu ya. Niatnya begitu. Tapi masalahnya, apakah dia ngerti tentang investasi? Mungkin dia orang yang let's say very successful, juga sangat kaya, right? Tapi dia suksesnya di bisnis dia, right? Contoh, ya mungkin kalau aku boleh memberikan contoh ya. I know nothing about teaching people. Like I know nothing about what you do gitu ya. Tapi maksudnya kira-kira kan seperti Miss Lisa gitu. You are very good at what you do. Oke? Tapi kalau hari ini Miss Lisa tiba-tiba nawarin saya investasi, kan we have to like question. Iyalah. Boleh. Iyalah. This is ini ya. Liz, lu kenapa kok tiba-tiba nawarin investment gitu ya? Maksudnya meskipun Miss Lisa punya tujuan yang sangat mulia, right? I want you to make more money so you can. So you don't feel very tired, work very hard.
Bener, jadi nggak perlu lagi capek kerja gini. Ini paper asset aja bisa kasih kamu kaya kok gitu ya. I earn already loh Pak. I earn already loh. Nah, Terus makanya gitu aku udah dapat duit. Jadi now is your turn gitu ya kan. You bisa kok dan lain sebagainya. Nah, problemnya adalah sometimes kalau kita mau berbuat baik, tapi kalau tidak disertai dengan kebijaksanaan, hasilnya bisa ngaco gitu. Right. Jadi saya kadang-kadang yang ingin saya tekankan adalah do your own research. Right. Jadi ujung-ujungnya adalah jangan sampai hal-hal ya kan, karena saya percaya dia gitu. Yang penting saya percaya dia. That is not a good rule for investing. You have to know what you are investing in gitu. Jadi menurut saya ya itu ujung-ujungnya ya you have to be rational, but in the end ya you have to build that habit. Saya percaya orang yang tadi kayak saya bilang kalau dia di masa 50-an tahun dia udah punya 30 for example. Dia juga sudah punya habit, dia tidak akan belanja lagi. Which is why ada orang bilang gimana? Ada orang bilang orang kaya itu pelit. Anak orang kaya yang boros. True. Bener ya? Yes. Karena orang kaya tahu cari duit susah. Betul. Karena orang kaya dia hemat. Dia awalnya dia hemat. Dia udah terbiasa. Betul. Dan akhirnya ketika dia sudah menjadi parents, dia baru merasa I don't want my son or my daughter to feel very apalah kayak strict banget untuk diri sendiri. Kayak saya nggak mau dia kayak kasihan kali lah kalau dia kayak gua dulu gitu. Jadi gua kasih dia kasih enjoy gitu. Ya maksudnya nggak semua orang begitu. Cuman kan kira-kira seperti itu kan. Jadi alhasil anak orang kayaknya yang itulah yang spend the money, have good things gitu, right? Baju bagus, sepatu bagus, tas bagus, mobil bagus, rumah besar, anak orang kaya. Jadi maksudnya poinnya adalah jangan terlalu percaya sosial media. Kenapa? If you are the first generation, kalau kamu adalah orang yang first generation yang mau jadi kaya, the way is not to buy things. The way is to produce things and to save and to invest. Produce, save and invest if you want to be the first generation to be rich one. Betul. Jadi kemarin aku kepikiran lagi, kemarin itu aku ada ketemu satu let's say statement yang bagus. Gengsi itu harusnya harusnya bukan kita dapatkan dari apa yang kita konsumsi, tapi apa yang kita produce, ya achievement kita. Jadi sometimes kita yang penting itu kan apa yang kita produce, that is our pride gitu. Bukan apa yang kita, it's not what we wear. Atau ketika beberapa narasumber ada bilang begini, ketika hidup kita memberikan manfaat untuk orang lain, I think just bergengsi gitu. Karena ternyata banyak sekali, apa sih episode yang lalu saya dengan Richard yang mengatakan bahwasannya apa sih yang kita bawa pulang? Yes, he is one of my favorite person. Good friend. Apa sih yang sebenarnya kita bawa pulang di dalam dunia ini sih kawan, sahabatku yang mendengarkan di Lisa Chang Show? Sebenarnya cerita kita hari ini adalah kita berharap untuk teman-teman lebih melek untuk melihat sebenarnya investasi yang benar itu yang bijak seperti bagaimana. Kita hanya mau kalau apa yang Anda dapatkan itu tidak sia-sia di basket yang salah. Memang benar, investasi itu katanya kita tidak boleh taruh di satu basket aja. Itu kan katanya saking belajar itunya nggak boleh satu basket, dia taruh di basket mana-mana. Gitu. Tapi ternyata basketnya juga yang salah. Dari mana kita bisa tahu basketnya itu benar dan salah? Makanya itu harta yang paling bisa dibawa sampai mati tadi kita bilang knowledge. Belajar gitu. Dan cara tempat yang belajar itu bukan social media. Dan social media malah memberikan pelajaran yang salah. Kayak contoh si A dan si B. Si A dan si B tadi. Yang B membeli barang mewah dan kita kira he is successful. Ternyata kalau misalnya dia bukan kalau dia bukan berasal dari anak orang kaya, cicilan di mana-mana. Kalau dia dari anak orang kaya, your starting point is different. Dia udah mungkin second atau third generation. Dia udah punya aset duluan gitu. Sedangkan kamu belum. Dan cara untuk kamu mau jadi kaya adalah tadi work, save, invest. Produce, save, invest. Produce, save, invest. That's the key. Tapi mungkin
walaupun di sosial media itu justru nggak semuanya juga salah ya, ada juga memang konten yang benar. Betul. Namun walaupun kalian melihat konten-konten yang benar, Anda tetap dibutuhkan untuk cari tahu juga. Betul. From where? Buku misalnya, betul. ikut seminar, tapi ya you have to know credibility. Saya bahkan Betul. ada salah satu influencer ya, waktu dia mau bilang untuk workout. Yeah. Remember, if you want to join the workout, you are not join only workout that from influencer only, but you join the workout that really person know how to work out. Ya, benar. Because of why? Rather than you don't know is it correct or no movement. Benar. Harus yang certified gitu. Benar. Social media actually ada yang bagus. We are not saying social media semua jelek, no. Tapi kita benar-benar harus bisa filter. Karena di social media they don't do the filter for us. We are the one that do the filter. We are the one that do the filter, and if we don't have the basic, kita cenderung tertarik ke yang sini. Maksudnya kita cenderung tertarik ke yang konsumtif. Yes. Sedangkan what we want is to tarik ke yang produktif. Yes, benar. Right? Jadi I think that makes all the difference. Sometimes compounding itu bukan cuma soal duit. Okay. Habit is also a compounding. Yes. Right? Jadi kalau kita compounding habit yang bagus, kita akan kebawa sampai tua. That is like some little things that matter. Tapi kalau kebawa compounding yang jelek, kita juga kebawa sampai tua. Jadi I think that is very very important. Jadi please be very aware of your social media consumption. Karena that can make you or that can break you. Well, thank you so much Pak Frank. Thank you so much. Thank you, boleh Miss kasih Lisa. satu kalimat motivasi terakhir untuk menutup sesi kita hari ini. Kalau menurut saya investasi itu yang pertama-tama harus kita lihat adalah the risk. Oke? Dan tadi social media is very important. Jadi very important dalam hal social media awareness. Oke? Jangan karena kita lihat orang ini ada ini, orang ini ada itu, kita jadi tergiur and influence to buy and this and that gitu. Yang penting adalah what we can produce, not what we can consume gitu. Jadi I think that's it. Kemudian ya berhati-hatilah dengan investasi-investasi yang apalagi yang ditawarkan di sosial media gitu. Karena di sana nggak ada filter. Good or bad, it's for you to decide. Jadi ujung-ujungnya adalah kita harus punya ini, right? Jadi that is the best investment that you can make. Even Warren Buffett said that, the best investment that you can make is in yourself. The more you learn, the more you earn. Yes. Okay, well, thank you so much Pak Franky yang sudah thank you. berkenan berbagi. Untuk teman-teman di Lisa Chang Show, semoga di episode kali ini kita bisa belajar banyak hal dari Pak Franky tentang bijak berinvestasi. Sekali lagi kami ingatkan bahwasannya segala sesuatu yang mudah cuan juga mudah lose. Easy come, easy go. Aku yakin orang yang mendengarkan hari ini adalah orang yang tidak mau easy come, easy go. Karena Anda adalah orang yang bijak berinvestasi. Yuk mulai dari diri kita untuk bijak berinvestasi dari usia sedini mungkin. Bangun habit tersebut, maka dengan itu aku yakin 30 tahun kemudian kalau Anda menerapkan apa yang disampaikan Pak Franky, your life might be different. See you in the next episode. Thank you so much. Bye. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life-changing.